Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan gua Fauzan Azima, biasa dipanggil Fauzan atau Azima atau bro atau cuy atau apa aja lah, yang penting asal nama gua masih baik-baik ya. Kali ini gua di sini mau menjelaskan tentang electric basic atau tentang dasar-dasar kelistrikan ya. Di sini gua udah membuat 4 konten ya. Yang pertama itu adalah Principle of Electricity ya. Di sini kita akan membahas pengenalan mengenai dasar-dasar kelistrikan, mempelajari bagaimana sih listrik itu mengalir, apa itu arus, apa itu tegangan, apa itu daya, apa itu tahanan. Kita akan kupas di sini. Kemudian yang kedua ada electrical component, yaitu mengetahui komponen-komponen kelistrikan dari arus besar sampai arus kecil ya. Kemudian yang ketiga ada alternating current. Di sini tentunya kita akan mempelajari tentang arus bolak-balik AC dan bagaimana sih cara tentang arus bolak-balik AC itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada charging system. Sini akan mengetahui prinsip kerja charging system, pengenalan alternator beserta generator system. Oke, gue membuat video ini beberapa episode ya. Oke. Yang pertama ini kita kan episode pertama kita akan bahas tentang Principle of Electricity. Check it out. Ada Principle of Electricity ya. Di sini fundamental form of energy observable in positive and negative form that occur naturally bla 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 bla. Jadi bro, intinya di dunia ini udah ada terdapat listrik alami. Contohnya adalah petir ya. Jadi muatan listrik di sini adalah salah satu sifat dasar dari elemen tertentu. Oke, terdapat dua jenis muatan. Yang pertama, muatan jenis positif yang dibawa oleh proton. Kemudian yang kedua, adanya muatan negatif yang dibawa oleh elektron. Oke. Nah, muatan ini nih, dia mempunyai sifat kalau ketemu beda tanda, artinya ketemu positif dengan negatif, dia akan saling tarik-menarik. Sama kayak kita dengan pria dengan wanita, kalau ketemu akan saling tarik menarik. Sedangkan positif dengan positif, artinya pria dengan pria itu akan saling tolak menolak ya, kecuali yang di luar kuadratnya. Oke. Sebelum masuk ke situ, gua akan bernostalgia dulu. Di sini ada fenomena elektrostatis ya. Kalau gua sih dulu ya, gua punya sampul plastik ya, sampul buku plastik, gua gosok-gosokin ke meja, baru gue tempel ke rambut teman gue. Alhasil rambut teman gue berdiri. Tapi kalau contoh di sini adalah ada sebuah penggaris ya, digosok-gosokkan, kemudian ditempelkan sebuah seperan kertas, dan apa terjadi, dan sekertas itu menempel ke penggaris. Nah, kejadian di atas ini menunjukkan fenomena muatan elektrostatis, di mana batang plastik bermuatan positif ya menarik kertas yang bermuatan negatif ya. Dua benda ini berbeda muatan, jadi dia saling tarik menarik satu dengan yang lainnya. Oke. Terus gue mau cerita nih bagaimana sih tentang caranya listrik itu dapat mengalir. Kita mulai dari sini dulu ya. Dari dasar ada sebuah struktur benda. Jadi benda itu tersusun dari banyak partikel yang lebih kecil yang disebut dengan molekul. Oke. Molekul itu tersusun dari partikel yang lebih kecil lagi yang disebut dengan atom. Oke, teman-teman, lo pada udah tahu pasti atom. Pernah dengar? Pernah. Pernah dipusingin? Pernah. Gue juga pernah waktu itu. Tapi tenang, kita nggak belajar tentang atom lebih dalam di sini. Gue mau ngasih tahu bahwasannya adalah di dunia ini semuanya terbuat dari atom. Contohnya mau sini. Nah, ini kalau diperbesar mikroskop, dia ada atom-atomnya. Kemudian receiver ini dia ada atom-atomnya. Kemudian ada juga handphone ini, dia juga ada atom-atomnya. Speaker ini dan lain-lainnya itu tersusun dari sebuah atom ya. Gue memberikan contoh di sini adalah atom dari sebuah air yang tersusun dari satu atom oksigen dan dua atom hidrogen. Maksudnya senyawa air ya. Oke, satu atom oksigen dan dua atom hidrogen ya. Atom di sini dia mempunyai komposisi
Yang perlu diingat di sini adalah si elektron. Nah, elektron di sini ya hubungannya dengan listriknya adanya elektron nih. Dia itu selalu berada di kulit terluar ya atau layer terluar ya. Dia emang doyan di luarnya. Nah, kalau lo doyan di luar, lo punya kemiripan sama elektron. Elektron ini sifatnya di luar. Kemudian ada juga proton dan neutron. Oke, elektron tadi bermuatan negatif, proton itu positif, neutron itu bermuatan netral. Proton dan neutron ini dia berada di inti atom atau nama kerennya nukleus. Ya, nama kerennya nukleus. Oke. Ya. Di sini ada sebuah contoh nih. Ada Cooper atom. Jadi atom di sini dia mempunyai sifat maunya menyeimbangkan. Nah, maksudnya menyeimbangkan di sini gimana? Contohnya di sini ada 29 proton, ada 29 elektron, artinya atom ini sudah seimbang ya. Sedangkan jika ada 20 proton dan 20 elektron, dia masih seimbang. Nah, jika dia kehilangan elektronnya nih, tentu dia akan tidak seimbang. Nah, si atom ini dia akan mencari elektron dari atom lainnya ya. Contohnya nih ya, ada sebuah atom ya, dia diberi gaya positif, katakanlah itu baterai aki ya, dia diberi gaya positif dari luar. Nah, elektron yang berada di kulit terluar ini ya, dia dapat tertarik oleh gaya positif dari sini nih. Nah, otomatis karena dia tertarik ya, dia akan kehilangan elektronnya. Nah, kalau dia kehilangan elektronnya dan lebih banyak protonnya, atom tersebut akan menjadi atom bermuatan positif. Nah, apa hubungannya sih atom positif ini, atom negatif, elektron, proton ini dengan arus mengalir? Oke, kita simak di sini. Coba lihat. Oke. Yang perlu diingat adalah elektron itu adalah yang berada di kulit terluar. Oke. Kemudian bagaimana arus listrik mengalir? Tentunya di sini jawabannya bermula dari adanya beda potensial pada sumber tegangan. Di sini ada baterai, bro. Di sini ada baterai bermuatan positif, ini kutubnya negatif. Kemudian diberi hambatan berupa lampu, oke. Kemudian di sini ada tembaga ya, katakanlah tembaga. Ya, di sini diperbesar, di sini kelihatan atomnya nih. Atomnya ada 4 lah ibaratnya kan. Sebenarnya bukan 4 ya. Dilihatkan ada 4. Oke. Di sini. Nah, karena diberi gaya positif dari luar, oke. Elektron yang berada di atom pertama ini, ya, ini atom pertama, atom kedua, atom ketiga, atom keempat. Elektron yang berada pada atom pertama ini dia akan tertarik oleh gaya positif dari si baterai. Oke. Nah, karena si atom pertama ini kehilangan elektronnya, otomatis dia akan menyimbangkan ya, menyimbangkan dengan mencari elektron lain ya. Di mana elektron lain itu didapat? Tentu dari yang paling dekat, yaitu atom kedua. Oke, atom kedua akan berpindah, atom kedua akan bermuatan positif kembali ya. Dia artinya kekurangan elektron, dia akan mencari elektron lagi dari sebelahnya ya. Seperti ini ya. Atom berpindah ke sini, atom berpindah ke sini. Nah, gitu berikutnya. Atom yang kehilangan elektron akan bermuatan positif, sehingga akan cenderung untuk menarik dari atom yang lain. Nah, itu karena itu disebut adalah aliran elektron dari negatif ke positif. Loh, kan arus itu mengalir dari positif ke negatif. Ya, di sini udah saya contohkan. Ya. Di sini karena elektron full, aliran elektron kita sudah tahu tadi dari negatif ke positif, sedangkan aliran listrik itu dari positif ke negatif ya, karena di sini dia positif, makanya dia disebut aliran listrik dari positif ke negatif. Oke, sampai sini dulu. Jika video ini bermanfaat, silahkan di subscribe. Subscribe di sini adalah untuk mendukung saya membuat video-video bermanfaat lainnya, seperti contoh basic dari engine, kemudian kompresor macam kompa, air plumbing, kemudian firefighting, travel building, lift dan eskalator.
Saya akan membuatnya nanti, oke? Kemudian kembali ke sini. Yang pertama itu ada arus atau current, ya. Arus adalah jumlah aliran elektron melalui sebuah penghantar, ya. Besar di unitnya dinyatakan dalam satuan ampere. Nah, jadi jumlah aliran elektron yang melalui sebuah penghantar atau konduktor, ya. 1 ampere itu nilainya adalah 1 coulomb per detik yang sebanyak 6,28 kali 10 pangkat 18. Jadi lo bisa bayangin berapa banyak itu elektron yang mengalir di sebuah kabel kalau lo nyolokin listrik, ya. Ada sebanyak 1 detik itu 6,28 kali 10 pangkat 18. Oke. Yang kedua, ada tegangan. Tegangan adalah beda potensial listrik, gaya gerak listrik antara dua titik yang diukur dalam satuan volt. Yang pertama dari arus, ampere, tegangan, voltage. Oke. Nah, gue di sini menganalogikan seperti bendungan air, ya. Di sini ada potensial yang tinggi, kemudian ada potensial rendah. Nah, makanya itu gaya ini menyebabkan elektron dapat mengalir. Oke. Nah, di dunia ini gue udah mengumpulkan beberapa sumber tegangan yang dipakai sehari-hari. Di antaranya itu adalah prinsip elektromagnet. Belitan kawat yang di dalamnya terdapat magnet permanen. Magnet yang digerakkan keluar masuk, di ujung belitan akan timbul tegangan listrik. Contohnya pada motor, ya, pada charging system, ada genset, ya. Ini memakai prinsip elektromagnet. Yang kedua ada prinsip elektrokimia. Ada 2 elektrode bahan plat penaga kutub positif dan plat seng kutub negatif direndam dalam elektrolit asam sulfurik, ya. Kemudian dia akan menghasilkan sebuah tegangan. Itu kita bisa lihat contohnya di kendaraan kita sehari-hari, di motor, di mobil. Nah, ini menggunakan prinsip elektrokimia, ya, baterai itu. Kemudian yang ketiga ada prinsip termoelemen, yaitu adalah 2 logam berbeda panas jenisnya dipanaskan pada titik sambungan logamnya. Di ujung titik lainnya akan timbul tegangan listrik. Ya, di sini ada kelihatan gambarnya, ada kupter. Di sini ada milivoltage, ya, kecil sekali. Kemudian yang terakhir ada prinsip fotoelemen. 2 logam berbeda panas jenisnya dipanaskan pada titik sambungan logamnya. Di ujung titik lainnya akan timbul tegangan. Ya, ini adalah sumber-sumber tegangan. Kemudian setelah itu adanya tahanan atau resisten, ya, dilambangkan dengan ohm. Adalah perlawanan terhadap arus yang mengalir. Dianalogikan seperti ini ada sebuah elektron, ya, kemudian dia diperhembit lajurnya, itu disebut dengan ohm, ya. Tentunya tahanan setiap material ini berbeda-beda. Saya udah menconteknya dari Google. Di sini ada beberapa bahan. Kalau kalian ingat tabel periodik itu ada senyawa non logam dan logam. Nah, logam ini dia yang dapat menghantarkan arus listrik atau disebut dengan konduktor. Ada juga yang bersifat semikonduktor. Berikut nilainya: hambatan jenis pada suhu 20 derajat Celcius. Perak adalah sekian, tembaga adalah sekian, emas adalah sekian, dan ada juga semikonduktor sekian. Ya, itu mendapat perhitungannya dari sini. Oke. Kemudian gua menyimpulkan tadi ada arus, tegangan, dan tahanan. Gua analogikan seperti ini nih. Jadi ada sebuah bendungan tegangan. Artinya jika tegangan ini naik, ya, jika tegangan ini naik, maka arus akan naik. Jika tegangan turun, arus akan turun. Jika tegangan naik, tahanan juga naik, arus otomatis akan turun. Jika tegangan naik, arus turun, maka tegangan akan tetap naik. Oke. Nah, oke, seperti itu. Gua analogikan seperti ini. Kemudian gua mau memperkenalkan nih paman Ohm, ya. Hukum Ohms atau bahasa Jawanya Ohm's Law. Dia ada segitiga ajaib, E, I, dan R. E itu berupa tegangan atau voltage, itu berupa arus, sedangkan R itu berupa hambatan. Ya, seperti ini. I, ampere, voltage, dan ohm. Oke. Silakan dicatat rumusnya. Kalau mau difoto juga boleh, kan, zaman anak sekarang kan maunya foto-foto aja yang praktis, ya. Oke, sekarang kita masuk ke sebuah rangkaian. Di rangkaian listrik ada paralel, ada seri. Saya menganalogikannya seperti ini.
dalam rangkaiannya adalah seperti ini. Oke. Nah, di sini mereka mempunyai tentunya keuntungan dan kerugian masing-masing. Kita lihat rangkaian seri di sini. Dia akan menjumpai hambatan di setiap jalannya. Sedangkan di rangkaian paralel dia menggunakan jalan kemudian dibagi-bagi seperti ini. Nah, listrik di rumah kita ini kebanyakan menggunakan rangkaian paralel ya. Mereka ini mempunyai karakteristik masing-masing. Contohnya seperti ini. Pada rangkaian seri jumlah tegangan dari setiap beban tegangan total ya. Kemudian arus totalnya itu sama pada setiap bebannya. Arus total di sini di R1, R2, R3 itu sama. Oke. Kemudian tahanan totalnya itu jumlah dari seluruh nilai tahanan. Makanya di sini R1 plus R2 plus R3 ya. Sedangkan untuk rangkaian paralel tegangan totalnya itu sama pada setiap bebannya. Untuk arus total jumlah arus dari setiap beban. Kemudian tahanan totalnya lebih kecil dari nilai tahanan terkecil. Oke, untuk karakteristik rangkaian seri ini nanti akan saya buat video lainnya. Silakan klik di deskripsi untuk melihat videonya. Saya akan menguraikan, mendetailkan karakteristik rangkaian seri dan paralel secara dengan perhitungan. Oke. Nah, selanjutnya yang kali kita pelajari ada arus, ada tegangan, dan ada tahanan. Tapi yang kita kenal di rumah itu adalah power atau daya atau watt ya. Nah, di sini daya listrik adalah menunjukkan besarnya daya yang diserap oleh beban listrik ya. Daya yang diserap oleh tahanan akan berubah menjadi panas. Nah, makanya kalau jangan ditahan-tahan nanti akan panas ya. Apa sih lu? Oke. Selanjutnya di sini contoh P sama dengan daya listrik, tegangan dikali arus. Contoh ada arus rumah kita 220 volt, kita mencas handphone itu sebesar 0,1 ampere, kira-kira dikali dengan 220 itulah dayanya. Oke, sekian itu dari saya. Tapi sebelum mengakhiri sesi ini, saya ingin menjelaskan apa sih bahaya-bahaya listrik itu ya untuk keselamatan kita. Di sini mulai dari 0,01 ampere. It tingles can just feel it. Rasanya seperti kayak digigit buaya ya. Oh, sorry, digigit buaya habis ya. Digigit semut ya. Kemudian di tingkat berikutnya ada 0,01 ampere. Can let's go out. Kita udah mulai merasakan. Gua waktu kecil pernah itu megang bohlam entah apanya, tiba-tiba gua set setrum itu mungkin 0,01 ampere. Kemudian ada 0,1 ampere breathing stop difficult breathing. Sini kita udah mulai mau mati lah. 0,1 ampere coy, itu udah bikin kita mau mati. Apalagi 0,2 ampere dead. 1 ampere hilang nyawa lu bro ya. Oke, thank you, jangan lupa subscribe. Di sini gua akan membuat video-video lainnya. Thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.